Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Kecelakaan maut menewaskan 6 orang di Desa Nongan, perbatasan Bangli dan Karangasem. Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam kasus dugaan pungli. Menikmati keindahan air terjun Ulu Petanu di Gianyar. Ditlantas Polda Bali Jumat pekan lalu melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan 6 orang di jalur perbatasan Bangli Karangasem. Polda menggunakan traffic accident analysis untuk mengetahui gambaran peristiwa kecelakaan sehingga bisa diketahui penyebab kecelakaan. Polda juga memeriksa kondisi kendaraan seperti rem, ban, dan yang lainnya dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui kronologis kecelakaan. Kesimpulan awal ini nanti akan dilakukan lagi traffic accident analysis terkait dengan hal tersebut dengan menggunakan scientific crime investigation. Jadi menggunakan TAA tadi, traffic analysis accident. Bisa dilihat bahwa bekas rem juga tidak ada, namun di sana ada bekas gesekan yang nanti akan kita analisis lagi. Jadi ini kemungkinan besar kendaraan mikrobus yang dari arah atas ini hilang kendali ini. Nah, ini penyebab hilang kendali ini lagi kita dalami lagi, apakah akibat rem ataupun fungsi kendaraan yang lainnya yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk sopir sendiri udah diperiksa lah? Gimana? Sopir sendiri? Sopirnya udah sendiri juga masih luka berat. Jadi kita belum bisa ambil keterangan lebih dalam karena masih di Bali Med. Semoga yang bersangkutan tidak meninggal ya. Jadi kita bisa ambil keterangannya lebih baik. Kecelakaan maut terjadi pada Kamis sore pekan lalu. Minibus yang membawa 14 orang dari Persemayangan melaju tak terkendali di jalan menurun di Desa Nongan, Karangasem. Minibus lalu menabrak pembatas jalan dan terbalik. Kecelakaan ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. Kasat Lantas Polres Karangasem menyebutkan dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir kehilangan kendali saat mengemudikan kendaraan. Diduga disebabkan karena OC atau out of control dari pengemudi, di mana melihat situasi jalan di lokasi bahwa jalan tersebut turunan. Diduga pengemudi tidak mampu mengendalikan mobil sehingga mobil mengalami oleng dan menabrak pembatas jalan, sehingga mobil tersebut terguling hingga ke kiri dan menabrak mobil yang terparkir di sebelah kiri jalan. Akibat dari kecelakaan tersebut 15 korban, di mana 6 diantaranya meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka. Saat ini 6 korban yang luka termasuk sopir minibus masih dirawat di Rumah Sakit Bali Med Karangasem. Satuan Lalu Lintas Polres Karangasem hingga kini masih melakukan penyelidikan, namun sopir minibus IGD Dana yang berusia 62 tahun belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam keadaan syok. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga kedelai yang tinggi menyebabkan pedagang tahu di Desa Kapal, Kabupaten Badung mencari akal agar tetap untung. Pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu agar masih bisa meraup untung walaupun sedikit. Sejak pandemi, harga kedelai terus merangkak naik dan belum bisa dipastikan kapan harga akan turun. Saat ini harga kacang kedelai 12.500 per kilogram
naik dari Rp7.500 per kilogram. Sekarang kedelai per kilo itu sudah mencapai 12,5. Sebelumnya berapa, Mas? Dari harga sebelumnya itu sekitar 7.000 sekian lah, 7.500. Kapan naiknya ini, Mas? Naik semenjak pertengahan corona itu Pak ya. Corona mulai ya, sampai sekarang ya, ini meningkat ya. Ini sekali produksi berapa kilo, Mas, menghabiskan kedelai, Mas? Kalau sekarang kurang lebihnya itu berapa? Kalau kita kan tergantung pesanan Pak ya. Soalnya kita kan nggak dijual sendiri tuh. Kalau rata-rata berapa kilo, Mas? Rata-rata itu 2,5 kintal. Kalau bentuk kita pastilah ya. Kurangin, Mas, ya berarti ya. Kurangin. Untuk membuat tahu, Hari mengaku menghabiskan 2,5 kuintal kacang kedelai untuk sekali produksi. Dengan harga kedelai saat ini tentu Hari dan pedagang tahu lainnya terasa berat. Kenaikan harga kedelai dipicu kenaikan harga pasaran kedelai dunia. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor 90% kedelai dari luar negeri, sehingga naik turun harga dan nilai kurs rupiah akan mempengaruhi harga kedelai di dalam negeri. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kenaikan harga kacang kedelai menjadi beban berat bagi pedagang makanan yang mengandalkan kedelai seperti tahu dan tempe. Pengusaha makanan di daerah Dalung, Badung mengeluh tempe dan tahu yang dibeli ukurannya semakin kecil. Selain itu, harga tempe juga naik dari Rp1.250 per bungkus menjadi Rp1.500 per bungkus. Begitu juga dengan tahu yang kini dijual Rp5.000 per 10 potong, sebelumnya 12 potong. Kalau tempe per bungkus Rp1.500. Sebelumnya berapa, Bu? Dulunya cuma Rp1.250. Kalau tahunya berapa, Bu, sekarang? Kalau tahunya per bungkus Rp5.000. Isi berapa potong, Bu? Isi 10. Itu naik ya, Bu? Naik. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya Rp5.000 tapi isinya 12, Oh, 13. gitu, lebih isinya ya. Kalau ukuran tahunya sama tempenya bagaimana, Bu? Lebih kecil atau lebih besar? Ya lebih kecil. Lebih kecil ya sekarang? Lebih kecil, lebih tipis lah tempenya. Sebaliknya, pedagang di pasar tradisional di Desa Adat Dalung mengaku harga jual tempe dan tahu belum mengalami kenaikan. Suci, salah satu pedagang di pasar Dalung mengaku sejak lama masih menjual harga kacang kedelai seharga Rp15.000 per kilogram hingga saat ini. Kedelainya ecetnya 15.000 itu harga lama, tapi nggak tahu sekarang harga baru. Nanti kan menyesuaikan. Jadi, Bu, ini harga lama ya? Iya, Bu jual 15. harga baru belum tahu. Belum order soalnya. Berarti nanti kalau ada kenaikan, Ibu akan mengikuti kenaikan? Iya, menyesuaikan. Kalau rata-rata berapa, Bu, dapat jual kacang kedelai kalau hari-hari biasa? Itu nggak sebegitu, sedikit. Sedikit ya? Iya. Berapa, Bu, jumlah mungkin jika disebutkan mungkin? Ada Paling 2 kilo per hari? Iya, sekitar gitu. 2 kilo, ya? 3 kilo gitu. Jadi, Bu, belum tahu ada kenaikan Iya, harga? belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Suci dan sejumlah pedagang di pasar Dalung saat ini masih menjual kedelai stok lama. Mereka tentu berencana akan menaikkan harga jual kedelai jika membeli dengan harga baru. Saat ini pedagang masih menjual dengan harga lama, kendati harga kedelai dan turunannya seperti tahu dan tempe sudah naik di pasaran. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.